Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 220 240 140 38. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan membuat database tabel pelanggan, database tabel produk, dan database tabel keranjang. Nah, sebelum kita masuk pada pembuatan database tersebut, teman-teman masuk ke aplikasi Exam. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Exam. Apabila teman-teman pertama kali menginstal, teman-teman bisa mengaktifkan di sini bagian Apache dan kemudian bagian MySQL-nya. Setelah itu, teman-teman bisa membuka folder File Explorer. Kemudian, pada partisi C, teman-teman pilih Exam, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, pada tampilan navbar, teman-teman bisa mengetik cmd. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa mengetik MySQL min urut. Kemudian teman-teman bisa membuat database. Nah, di sini saya membuat database dengan perintah create database. Nah, apabila database berhasil dibuat, teman-teman bisa menggunakan database tersebut dengan perintah use nama database yang telah kita buat. Kemudian, untuk membuat tabel pelanggan, teman-teman bisa mengikuti perintah yang saya masukkan pada video ini. Caranya, create tabel pelanggan. Setelah membuat tabel pelanggan, di sini saya melanjutkan untuk membuat tabel untuk produk. Untuk perintah yang dimasukkan, teman-teman bisa mengikuti perintah yang saya ketikkan pada video kali ini. Kemudian yang terakhir, di sini saya membuat tabel keranjang. Caranya sama dari dua cara yang di atas dengan mengetikkan perintah create tabel keranjang. Nah, untuk melihat tampilan tabel yang telah kita buat, teman-teman bisa memasukkan perintah dash pelanggan. Nah, untuk menampilkan tabel dari produk, teman-teman bisa memasukkan perintah dash produk. Kemudian untuk menampilkan dari tabel untuk keranjang, teman-teman bisa mengetikkan perintah dash keranjang. Nah, langkah selanjutnya mengisi tabel yang telah kita buat. Caranya, teman-teman bisa perhatikan perintah yang sedang saya ketikkan. Caranya, insert dan pilih database atau tabel yang ingin kita tambahkan. Nah, pada kesempatan video kali ini, di sini saya mencontohkan 3 nama pelanggan yang akan dimasukkan pada tabel pelanggan. Nah, ini adalah tampilan dari tabel pelanggan. Kemudian di sini saya menambahkan atau menginput masuk ke dalam tabel produk. Caranya sama seperti yang dilakukan pertama tadi. Teman-teman bisa menyimak video ini.
Nah, di sini saya mencontohkan menginput 3 pada tabel produk ini. Bisa teman-teman simak. Nah, ini adalah tampilan dari tabel produk setelah kita tambahkan. Di sini ada pulpen, spidol, dan buku tulis. Nah, yang terakhir, di sini saya mengisi tabel dari keranjang. Caranya sama seperti 2 langkah contoh yang ada di atas tadi. Teman-teman bisa simak perintah yang saya masukkan. Nah, untuk melihat tampilan dari tabel keranjang yang telah kita input, teman-teman bisa mengikuti perintah yang saya masukkan. Nah, ini adalah tampilan dari tabel keranjang yang telah saya buat. Nah, setelah kita menambahkan atau menginput masuk ke dalam masing-masing tabel, di sini saya akan mengupdate masing-masing dari tabel tersebut. Nah, yang pertama itu di sini saya akan mengupdate database atau tabel dari pelanggan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini update-annya sudah berhasil. Nah, yang awalnya itu dari tabel sebelumnya itu bernama Reza. Di sini saya berhasil mengupdate menjadi Arumi. Bisa teman-teman simak. Nah, Arumi. Nah, untuk tabel dari produk di sini juga sudah berhasil kita update. Yang harganya sebelumnya itu 8.000 berhasil kita update menjadi harga 5.000. Bisa teman-teman simak pada tabel di sini. Nah, begitupun pada tabel keranjang. Di sini jumlah barang telah terupdate. Yang semula itu 30, bisa teman-teman lihat setelah diupdate. Nah, setelah diupdate di sini menjadi 15. Nah, selanjutnya delete. Di sini saya akan mendelete atau menghapus satu bagian dari tabel keranjang. Caranya bisa teman-teman simak. Nah, setelah kita memilih atau menginputkan tabel mana yang mau di-delete atau bagian mana yang mau di-delete, sekarang kita akan melihat apakah proses delete-nya itu sudah berhasil. Nah, untuk melihat dari tabel pelanggan di sini berhasil. Nah, tadi kita di sini memerintahkan atau memasukkan perintah ID pelanggan nomor 3 itu dihapus atau di-delete. Nah, bisa teman-teman lihat di atas sebelum di-delete ada 3 dalam tabel pelanggan. Nah, ini adalah tampilan setelah di-delete. Nah, kemudian pada tabel produk bisa teman-teman lihat. Nah, untuk proses delete-nya atau proses penghapusan dalam tabel itu juga berhasil. Bisa kita lihat sama-sama di atas. Yang awalnya dalam tabel itu terdapat 3 nama barang. Nah, setelah di delete di sini ada 2. Nah, selanjutnya atau yang terakhir join. Nah, join di sini bertujuan untuk menggabungkan semua ketiga tabel ini. Nah, untuk perintah atau apa yang diinput, teman-teman bisa menyimak video ini. Nah, ini adalah tampilan dari join group yang telah kita berhasil lakukan, yang dimana nama pelanggan itu ada, kemudian jumlah produk,
dan nama produk. Nah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.